adalah penampakan Ratu Kidul untuk yang kedua kalinya. Di tengah-tengah berlangsungnya Perang Jawa, Ratu Kidul muncul kembali dalam suatu penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Tentunya untuk pertama kali saya mengajak panjenengan semua, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan senantiasa saya berdoa buat panjenengan semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, untuk di video kali ini saya akan melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyo Negoro. Untuk yang kemarin sudah di bagian yang ke-6, saudaraku. Dan untuk di video saya kali ini saya lanjutkan terkait dengan penampakan atau wangsit yang diterima oleh Pangeran Diponegoro. Dan untuk di video kali ini adalah di bagian yang ke-7. Mudah-mudahan saudaraku semua tidak bosan-bosannya selalu mengikuti channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat, saudaraku. Baiklah saudaraku, segera saya lanjutkan. Saya membaca buku sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk di berikutnya ini adalah penampakan Wali Wudar. Marilah saudaraku, Bismillahirrahmanirrahim. Penampakan Wali Wudar sangat penting bagi Pangeran Diponegoro karena merupakan restu untuk maju berperang dan oleh penghulu diminta sebagai syarat. Sewaktu Pangeran Diponegoro berada di Gua Secang, Selarong, saat itu Pangeran Diponegoro bersemedi dan dikawal dua pengiring terdekatnya. Pada tanggal 18 Mei 1825, di atas Selo Gilang, setelah sholat taraweh, Pangeran Diponegoro mendapatkan mimpi. Mimpi berupa 8 wali wudar ini menggenapi rangkaian penampakan yang dialami oleh Pangeran Diponegoro sebelum pecahnya Perang Jawa. Wangsit tersebut memperkuat keyakinan Pangeran Diponegoro yang semula ragu-ragu berperang. Dan setelah mendapat wangsit ini, Pangeran Diponegoro merasa direstui oleh para wali wudar sebagaimana kepercayaan di Jawa waktu itu. Kemudian saudaraku adalah penampakan Ratu Kidul untuk yang kedua kalinya. 20 tahun kemudian, di bawah purnama tanggal 20-21 Juli 1826, di tengah-tengah berlangsungnya Perang Jawa, Ratu Kidul muncul kembali dalam suatu penampakan. Ketika Pangeran Diponegoro berada di Kamal, tepi anak Sungai Kaliprogo, Kulon Progo, Ratu Kidul menawarkan bantuan berupa tentara dedemit untuk membuat sirna pasukan Belanda dengan syarat bahwa Pangeran Diponegoro akan memohon kepada Tuhan supaya Ratu Kidul bisa lahir kembali sebagai manusia. Namun Pangeran Diponegoro menolak bantuan ini, saudaraku, yaitu bantuan dari dunia gaib untuk melawan sesama manusia. Karena dalam ajaran agama, pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama Pangeran Diponegoro perang ialah mangun agami Islam wonten ing tanah Jawa sedoyo, atau meningkatkan keluhuran agama Islam di seluruh tanah Pulau Jawa. Mendengar jawaban Pangeran Diponegoro,
Ratu Kidul langsung menghilang. Peristiwa ini dituliskan oleh Pangeran Diponegoro di dalam bukunya yang berjudul Babat Diponegoro, percakapan antara Diponegoro dan Ratu Kidul. Ini saudaraku, sekarang aku ingat. Ratu Kidul lalu berkata lembut, jika aku boleh menolongmu, aku minta janji setia. Begitu mereka semua setan-setan kafir itu atau Belanda sirna, kamu akan menolongku demi Allah yang Maha Kuasa agar aku dapat kembali jadi manusia lagi. Lebih daripada itu, semua bala tentaramu tidak usah bertempur karena akulah yang berjanji untuk melenyapkan setan-setan itu. Kemudian Sultan berkata, atau Pangeran Diponegoro berkata, aku tidak minta bantuanmu melawan sesamaku atau sesama manusia, karena dalam agama pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Kidul langsung menghilang. Saudaraku, berikutnya adalah wangsit perjuangan yang akan berakhir. Wangsit muncul setelah Pangeran Diponegoro menerima berita mengenai gugurnya sang paman, Pangeran Ngabai Jayakusumo I dan dua putranya, Jayakusumo II dan Raden Mas Atmokusumo, dalam sergapan di dusun Kokap Sengir, Kulon Progo, tanggal 21 September 1829. Ketika perang sedang mendekati akhir, sebelum tanggal 17 September tahun 1829, Pangeran Prabu Ningrat, paman Pangeran Diponegoro, juga tewas dalam pertempuran di Silok dalam mempertahankan tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro di perbukitan Selarong sebelah timur Kali Progo. Pangeran Diponegoro mengungkapkan kepada Mangkubumi dirinya telah menerima pertanda atau wangsit bahwa perjuangan akan sia-sia. Tiada lagi yang tersisa bagi dirinya di dunia ini kecuali mati di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertempuran. Diponegoro menyadari sekarang tinggal dia sendiri dalam peperangan dan tidak lagi dapat mengendalikan apa yang terjadi. Ini dituliskan di dalam bukunya Babat Diponegoro, saudaraku. Seperti ini bunyinya. Air mata merebak dan Sultan merasa sendirian di tanah Jawa. Dia merasa tak bisa mengendalikan meskipun berusaha keras selamanya kepada mereka yang tertinggal. Nah, saudaraku, itulah tadi untuk kelanjutan saya membaca buku Sejarah Ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku sejarah yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro untuk di bagian yang ke-7. Saudaraku, itulah sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan kepada kepada saudaraku semuanya. Dengan belajar sejarah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya, menghormati dan senantiasa mengingat jasa-jasa para sesepuh dan leluhur kita yang telah berusaha merdekakan negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Dan sebagai imbalan atau balasan kepada beliau-beliau, para pahlawan kita, hendaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Saudaraku, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.